Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anakku tercinta kelas 1 Mus'ab bin Umair? Ketemu lagi dengan Ustadzah Isti dalam pembelajaran mata pelajaran PAI dan Budi Pekerti. Ustadzah doakan semoga anak-anakku, ayah bunda dan juga ustadz-ustadzah semua dalam perlindungan Allah, dalam kasih sayang Allah, sehingga kita dimudahkan dalam belajar dan menuntut ilmu, dan anak-anak mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, sebelum belajar PAI, Bu Isti mau kasih dulu satu tepuk untuk anak-anak. PAI itu asik loh anak-anak. Mau kasih tepuk ya? Oke, tepuknya pelajari dan nanti dihafal ya. Tepuk PAI, PAI, asyik, PAI, aku suka, PAI, jalan masuk surga loh. Siapa yang mau masuk surga? Kalau anak-anak mau masuk surga, yuk kita belajar PAI dengan sungguh-sungguh. Belajar PAI dengan senang hati agar nanti kita bisa masuk surga bersama-sama. Amin ya rabbal alamin. Oke anak-anak, untuk yang pertama ini, mari anak-anak nanti buka LKS-nya ya. LKS PAI-nya halaman 3, 4, halaman 3 dan halaman 4 kita akan belajar tentang kasih sayang. Ya, yang pertama adalah kita akan belajar tentang kasih sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, siapa yang belum tahu dengan Nabi Muhammad? Ya, tentunya tidak asing untuk kita semuanya ya. Nabi Muhammad adalah Nabi kita. Nabi Muhammad adalah utusan Allah, Rasul Allah, dan Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak kita, untuk menjadi contoh kita, menjadi panutan bagi kita semuanya. Kalau kita mau mencontoh Muhammad, insya Allah kita akan selamat loh anak-anak di dunia dan di akhirat. Oke, anak-anak, perilaku Muhammad itu tadi Ustadzah sampaikan adalah contoh untuk kita semuanya. Nanti anak-anak akan menyimak video bagaimana Rasulullah itu atau Nabi Muhammad itu menyayangi kepada siapa saja. Kepada keluarganya, kepada orang-orang di sekitarnya, terutama kepada fakir miskin, anak-anak yatim, dan orang-orang yang membutuhkan. Selain beliau itu merasa kasih sayang kepada mereka, beliau juga suka sekali menolong orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Nah, setelah belajar tentang sikap Nabi Muhammad kasih sayang ini, diharapkan kita ini bisa mencontoh menjadi anak yang penyayang, menjadi anak yang santun, menjadi anak yang suka menolong kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, itu adalah materi kita yang pertama. Karena itu anak-anak, semoga pembelajaran ini nanti bermanfaat untuk kita semuanya, sehingga kita menjadi anak-anak yang penyayang kepada sesama. Nah, selanjutnya silahkan simak video yang satu ini ya anak-anak ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang telah kita ketahui, Nabi Muhammad menaruh perhatian yang sangat besar terhadap anak-anak yatim. Pada suatu hari raya, Nabi Muhammad pergi keluar rumah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, sementara anak-anak sedang bermain dengan gembira di jalanan. Namun di kejauhan, tampak seorang anak kecil duduk berseberangan dengan mereka yang sedang bermain. Dengan pakaian sederhana dan tampak murung, ia menangis terseduh. Melihat hal itu,
Nabi Muhammad segera menghampiri anak tersebut, lalu beliau berkata, "Nak, mengapa kau menangis dan tidak bermain bersama mereka?" Anak kecil itu tidak mengenali bahwa orang dewasa yang sedang berada di hadapannya adalah Nabi Muhammad yang merupakan utusan Allah. Ia pun menjawab, "Paman, ayahku telah meninggal. Ia mengikuti Nabi Muhammad dalam menghadapi musuh di sebuah pertempuran, tetapi ia gugur dalam medan perang tersebut." Nabi Muhammad mendengarkan dengan seksama rangkaian peristiwa dan nasib malang yang menimpa anak tersebut. Anak itu pun melanjutkan ceritanya. "Ibuku menikah lagi. Ia mengambil warisanku yang merupakan peninggalan ayah, sedangkan suaminya mengusirku. Kini aku tak memiliki apapun. Dan hari ini aku melihat teman sebayaku merayakan hari raya bersama ayah mereka. Perasaanku dikuasai oleh kehampaan tanpa ayah. Karena itulah aku menangis." Mendengar penjelasan dari anak malang itu, hati Nabi Muhammad runtuh. Ternyata masih ada anak-anak yatim dari sahabat yang gugur membela agama dan Rasulnya di medan perang yang mengalami nasib malang seperti anak itu. Namun Nabi Muhammad segera menguasai diri. Nabi yang duduk berhadapan dengan anak ini segera menggenggam tangannya. "Apakah kau sudi bila aku menjadi ayahmu, Aisyah menjadi ibumu, Ali menjadi pamanmu, Hasan dan Husain sebagai saudaramu, dan Fatimah sebagai saudarimu?" Tanya Nabi Muhammad. Mendengar tawaran itu, anak itu seketika mengerti bahwa yang dihadapannya adalah Nabi Muhammad SAW. "Kenapa tak sudi wahai utusan Allah?" jawab anak ini dengan senyum terbuka. Nabi Muhammad kemudian membawa anak angkatnya pulang ke rumah. Di sana anak ini diberikan pakaian terbaik. Ia dipersilahkan makan hingga kenyang. Penampilannya diperhatikan, lalu diberikan wangi-wangian. Setelah selesai, ia pun keluar dari rumah Nabi Muhammad dengan senyum dan wajah bahagia. Melihat penampilannya yang sudah berbeda, para sahabatnya yang semula sedang bermain bersama mulai bertanya, "Sebelum ini kau menangis, tapi kini kau tampak sangat gembira." "Benar sahabatku, tadinya aku lapar, tetapi lihatlah, sekarang tidak lagi, aku sudah kenyang. Dulunya aku memang tidak berpakaian bagus, tetapi kini lihatlah, sekarang aku mengenakan pakaian bagus. Dulu memang aku ini yatim, tetapi sekarang aku memiliki keluarga yang sangat perhatian. Nabi Muhammad ayahku, Aisyah ibuku, Ali pamanku, Hasan dan Husain saudaraku, dan Fatimah saudariku. Bagaimana aku tidak bahagia?" Mendengar cerita sahabatnya, mereka tampak menginginkan nasib serupa. Sampai salah satu dari mereka berkata, "Coba saja ayah kita juga gugur pada peperangan itu, sehingga kita juga diangkat sebagai anak oleh Nabi Muhammad." Lalu waktu terus berjalan, usia semakin bertambah, kebahagiaan anak ini pun lenyap ketika selang beberapa tahun setelah itu, Nabi Muhammad meninggal dunia. Meratapi kepergian ayah angkatnya yang paling mulia, ia keluar rumah dan bersedih. "Sungguh menyedihkan, kini aku kembali terasing. Aku bukan siapa-siapa lagi. Aku kini menjadi yatim yang kesepian," katanya sambil menangis sedih. Sayyidina Abu Bakar Asy-Siddiq yang menyaksikan anak ini segera memeluknya. Sayyidina Abu Bakar kemudian mengambil alih pengasuhannya. Wallahu alam. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita dan semakin percaya terhadap kebesaran dan kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin.